bersama saya Jeng Ratna dalam acara Ngobrol Santai seputar kesehatan bersama Rumah Sakit Daerah Balung. Pada hari ini kita kedatangan tamu seorang nutrisionis di Rumah Sakit Daerah Balung. Beliau adalah Ibu Rina Trisanti SGZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Rana baik juga? Alhamdulillah baik sekali. Mbak Rina adalah seorang nutrisionis, kepala instalasi gizi di Rumah Sakit Daerah Balung. Kalau boleh tahu sudah berapa lama ya bekerja di Rumah Sakit Daerah Balung? Saya di rumah sakit ini mulai tahun 2004. Jadi kalau sampai sekarang kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, cukup lama sekali ya. Ya, Kalau boleh tahu, pasti di 20 tahun itu banyak sekali suka duka yang terjadi di Rumah Sakit Daerah Balung. Bisa diceritakan sedikit tentang ceritanya? Kalau sukanya, kalau kami sebagai ahli gizi itu senang kalau misalnya kita menyajikan makanan untuk pasien, kemudian makanannya dihabiskan, itu suatu kepuasan tersendiri bagi kami. Kalau sukanya, kalau dukanya, bukan duka sih, ini lebih ke tantangan bagaimana kami bisa menyajikan makanan yang disukai dan sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan kondisinya, penyakitnya. Itu kalau makanan itu tidak habis, itu rasanya sayang sekali. Padahal kami kan sudah menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi ya itu tantangan sih buat kami. Jadi kami harus menyajikan makanan yang lebih bisa diterima oleh pasien. Semenarik mungkin ya, yang diminati oleh pasien-pasien. Evaluasi perbaikan kami. Jadi mulai awal dari penyajian, mulai dari belanja itu apakah tugas seorang nutrisionis? Iya, kita mulai dari perencanaan bahan makanan sampai makanan itu ke pasien. Apakah makanan itu sesuai dengan kebutuhannya, apa sesuai dengan seleranya, itu jadi tanggung jawab kami. Kalau boleh tahu di Rumah Sakit Balung itu kan bermacam-macam pasien dengan berbagai macam penyakit ya. Itu apakah juga ahli gizi di situ menentukan pasien ini mendapatkan makanan harus yang ini. Jadi tidak dipukul rata menu hari ini pasien harus mendapatkan menu tersebut atau bagaimana? Jadi untuk menu ke pasien itu sesuai dengan penyakitnya. Kemudian kemampuannya untuk mengkonsumsi makanan itu misalnya sudah makanan apa tentu saja berbeda dengan pasien dengan kondisi normal. Misalnya untuk pasien bersalin atau dibandingkan dengan pasien melatih pasien penyakit dalam misalnya kondisi fisiknya kan macam-macam. Jadi harus kita sesuaikan juga untuk makanannya. Jadi setiap penderita dipastikan memperoleh menu diet yang sesuai dengan diet penyakitnya, begitu ya. Ngobrol tentang penyakit dalam, salah satu dari penyakit dalam adalah penyakit diabetes ya Mbak ya. Nah, sekarang ini kan kita mau menyambut bulan Ramadan nih, di mana itu adalah sangat dinantikan oleh semua umat muslim di dunia ya Mbak ya. Dan kita yang sehat-sehat benar-benar excited sepertinya ya menyambutnya. Tapi pada penderita, salah satunya penderita diabetes, itu mungkin menjadi suatu polemik ya Mbak ya, karena bagaimanapun nutrisi yang mereka makan akan bisa berpengaruh terhadap kesehatannya. Mungkin hari ini kita akan kupas tuntas tentang diet diabetes pada penderita diabetes untuk menjalani puasa Ramadan kali ini ya. Mbak Rina, mungkin pertanyaan pertama ya Mbak ya sebagai seorang nutrisionis adalah apakah boleh sih penderita diabetes itu berpuasa? Penderita diabetes mellitus itu boleh saja berpuasa asalkan gula darahnya terkontrol. Kemudian tentu saja sebelum kita menjalankan puasa untuk penderita diabetes itu harus berkonsultasi dengan dokter. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin resiko tinggi untuk menjalankan puasa. Misalnya gula darah puasanya di atas 300 atau HbA1c-nya di atas 10% atau dia punya penyakit misalnya atau penyakit ginjal atau penyakit jantung yang dengan rekomendasi dokter dia tidak diizinkan untuk berpuasa karena sangat berisiko untuk komplikasi atau apa terkait penyakitnya. Kemudian ibu hamil
Mungkin ada saran menu untuk pasien diabetes, Mbak? Untuk penderita diabetes itu pada prinsipnya ketika dia menjalankan ibadah puasa maupun di kondisi normal, prinsip makannya itu dengan piring model T. Jadi piring model T ini apa? Piring model T ini artinya dalam satu piring, dalam satu hidangan, setengah bagian adalah buah dan sayur-sayuran, seperempatnya adalah lauk-lauk atau sumber protein. Misalnya ikan, daging, tempe, tahu itu adalah sumber protein. Kemudian yang seperempatnya adalah sumber karbohidrat seperti nasi, singkong, jagung, roti, mie atau lainnya. Oke. Terus puasa tentunya tidak lepas dari berbuka puasa, ya Mbak ya. Dimana macam-macam takjil itu sangat-sangat menggoda bagi kita yang berpuasa. Untuk penderita diabetes ini contoh takjil yang aman itu apa saja sih Mbak? Jadi kalau untuk penderita diabetes sebaiknya ketika kita berbuka pakai ini. Kalau bisa jangan es buah atau es teler atau yang Padahal itu yang segar. atau es teh manis, kalau bisa hindari yang seperti itu. Kalau bisa kurma 2 atau 3 buah, kemudian buah apapun itu, bisa jus buah misalnya apel atau pepaya, kemudian jangan lupa minum air putih. Kemudian buah-buahan tadi apa saja Mbak yang diperbolehkan? Jadi buah yang diperbolehkan yang aman untuk penderita diabetes itu misalnya apel, pepaya, melon, salak, buah. Kalau yang dihindari itu seperti durian atau buah kalengan yang banyak gulanya, itu sebaiknya dihindari. Semangka apakah boleh? Semangka sebaiknya dihindari. Dihindari. Oke. Berarti pilihannya itu tadi ya buah-buahan yang aman untuk penderita diabetes. Oke. Kemudian pada kondisi tertentu biasanya kan orang diabetes gampang lapar ya. Bolehkah sebelum tidur, misalnya setelah tarawih, penderita diabetes itu makan? Boleh nggak sih? Boleh. Oke. Sebelum tidur itu boleh-boleh saja. Jadi kalau penderita diabetes itu kan pada prinsipnya memindahkan waktu makan. Kalau kita dalam kondisi normal, kita bisa makan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Nah, kalau kalau saat bulan puasa itu kita hanya menggeser waktu makannya, jadi 2 kali makan utama yaitu buka dan sahur, kemudian 2 kali selingan. 2 kali selingan ini bisa pada saat kita buka pertama kali, misalnya makan 2 atau 5, kemudian sholat maghrib dulu, baru makanan utama, kemudian selingan yang kedua pada saat setelah sholat tarawih. Berarti boleh ya Mbak ya? Boleh ya. Kemudian tapi setelah makan selingan yang terakhir sebelum tidur itu minimal lah 2 jam baru boleh tidur. Biar tercerna dulu ya makanan tersebut. Oke. Kemudian biasanya sih menu diet penderita diabetes itu kebanyakan disarankan untuk nasi jagung ya Mbak ya. Terus untuk berpuasa ini apakah itu tercukupi? Misalnya kan katanya nasi jagung itu kalorinya lebih sedikit. Apakah itu bisa dijadikan menu untuk berbuka puasa bagi diabetes? Tapi sebetulnya kan mungkin setelah mereka sudah berpuasa agak lama, apakah itu juga bisa mencukupi kebutuhan kalorinya? Bisa. Jadi untuk berbuka puasa dengan nasi jagung itu boleh-boleh saja. Okay. Kalau dibandingkan nasi putih, mungkin nasi jagung memang kandungan seratnya lebih tinggi. Jadi untuk diabetes mungkin tidak dengan cepat menaikkan kadar gula darahnya karena kandungan seratnya itu dan lebih cepat kenyang. Jadi memang selama bulan puasa ini sebaiknya kita tips untuk penderita diabetes pada saat bulan puasa salah satunya makanan yang tinggi serat. Tinggi serat itu bisa dari jagung, bisa dari buah dan sayur. Pokoknya meningkatkan makanan yang tinggi serat karena akan membantu mengontrol gula darahnya. Jadi tidak
terlalu cepat naik juga tidak turun pada saat kita berpuasa. Lebih disarankan nasi jagung daripada nasi putih. Bisa tidak lebih disarankan sih, cuma lebih ke tergantung kondisi masing-masing. Kondisi orang masing-masing kan berbeda. Kadang ada orang yang makan nasi jagung misalnya perutnya Oh ya betul, kadang kan nggak enak gitu. Ya. Boleh nasi putih ya. Boleh, jadi tidak bisa disamaratakan semua orang tuh enak nasi jagung, padahal tidak semua orang bisa Iya, menerima iya. nasi jagung. Terus sekali lagi pingin tahu mungkin ya penderita diabetes, tips dan triknya supaya aman berpuasa di bulan Ramadan ini apa saja sih? Apa yang harus dilakukan, atau bisa jadi nutrisionis punya triknya bagaimana ketika seorang penderita diabetes itu tidak disarankan untuk berpuasa. Oke, yang pertama kita harus konsultasi dengan dokter. Apakah kita diperbolehkan atau tubuh kita mampu untuk berpuasa atau tidak. Yang kedua, jangan melewatkan waktu sahur. Jadi tipsnya itu kalau puasa mengakhirkan waktu sahur dan mengawalkan waktu berbuka puasa. Kemudian yang ketiga, hindari makanan manis dan makanan yang berlemak. Kemudian yang keempat, jangan beraktivitas fisik yang berlebihan. Dan yang kelima, waspada gejala hipoglikemi. Jadi gejala hipoglikemi itu merupakan alarm kalau kita sudah harus membatalkan puasa. Itu seperti lemas, pusing, keringat dingin, jantung berdetak kencang. Itu merupakan salah satu alarm kalau kita sudah batalkan saja puasanya, karena akan berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dalam sehari kita harus minum kurang lebih 7-8 gelas atau sekitar 1,5 sampai 2 liter dalam satu hari. Untuk kecukupan cairannya. Cairan. Jadi penderita diabetes ketika sudah mengalami pusing, terus apa Mbak? Tadi lemas, terus dada berdebar-debar, keringat dingin, lebih baik stop saja, hentikan, tidak usah dilanjutkan puasanya, gitu ya. Jadi supaya jaga aman tubuh dulu. Oke, beribadah oke, tapi ketika hal itu terjadi lebih baik batalkan saja, gitu ya Mbak Rina ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya, mungkin sudah jelas semuanya tentang itu. Baik sobat sehat dimanapun berada, demikian tadi ngobrol santai bersama ahli gizi Rumah Sakit Daerah Balung dengan topik bahasan panduan berpuasa bagi penderita diabetes. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk saran dan kritik dan pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Bagi pasien atau pemirsa yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama Ibu Rina, bisa berkunjung ke instalasi gizi Rumah Sakit Daerah Balung. Terima kasih Mbak Rina Trisarti. Terima kasih juga pemirsa kita. Selanjutnya ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Daerah Balung pada kesempatan berikutnya. Bye.